Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Sabtu 20 November 2021. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Bapa, terangilah hati, pikiran dan hidup kami untuk mengenal firman Allah yang benar, mengenal kebenaran dari firman-Mu, dan pada akhirnya mengenal diri-Mu. Supaya pengenalan kami akan diri-Mu itulah yang menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah di kehidupan kami sehari-hari. Biarlah saat firman-Mu dibaca dan diberitakan, Engkau yang mengendalikan kami, supaya kami tiba di sebuah tempat di mana kami memahami, merenungkan, mencerna, dan kemudian melaksanakan firman itu dengan sepenuh hati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7. Demikian dikatakan, "Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita tidak akan sadar untuk apa kita berdoa sampai kita tahu bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan. Hidup ini adalah peperangan. Perang fisik, perang mental, perang sosial, perang finansial, dan perang-perang lainnya. Dan kebanyakan dari peperangan itu tidak seimbang. Peperangan itu tidak fair, sehingga kita sering berteriak, ini tidak adil, ini tidak fair. Musuh kita jauh lebih kuat, lebih besar, lebih berkuasa dari kita. Contohnya, ada orang musuhnya adalah bosnya yang jauh lebih besar dari dirinya, sehingga dalam hati dia berteriak, ini tidak fair. Orang lain lagi musuhnya adalah penyakit. Penyakit itu adalah masalah raksasa bagi manusia. Pengobatan di dunia ini memakan ongkos termahal. Penyakit itu lawan besar kita. Sementara orang lain lagi, musuhnya adalah konflik rumah tangga. Masalah yang seakan-akan tidak pernah berhenti. Mulai dari masalah memahami anak, memahami istri, memahami suami, dan memahami orang tua. Jika kita tidak kuat, banyak keluarga ambruk di tengah jalan. Konflik rumah tangga itu adalah gunung masalah bagi manusia. Itulah hidup. Hidup kita ini adalah pertarungan yang tidak seimbang. Ibarat kijang melawan singa, kelinci melawan serigala, dan Daud melawan Saul, raja yang kejam itu. Dan itulah konteks firman Tuhan hari ini. Daud berseru kepada Tuhan karena musuhnya yang tidak seimbang, yaitu Raja Saul. Entah apa salah Daud sehingga Saul harus membencinya. Dan apa daya Daud untuk melawan Saul? Tetapi itulah hidup. Meskipun peperangan itu tidak seimbang, Daud harus maju dan menghadapi peperangan itu. Dan untuk itu diperlukan yang namanya keberanian, bukan ketakutan. Karena ketakutan akan membuat kucing tampak seperti serigala. Meskipun peperangan kita 1000 kali tidak adil, 1000 kali tidak seimbang, 1000 kali tidak fair, seperti halnya peperangan Daud dan Saul, tapi kita harus tetap maju dan menghadapinya. Kita harus berani maju, berani menerima kenyataan, termasuk kenyataan bahwa hidup tidak adil, tidak fair. Kita harus berani berjuang, berani bicara, berani mencoba, berani mengaku salah, berani belajar dari kesalahan, berani bersikap, berani ambil resiko, berani membuat keputusan, sekalipun kita belum tahu apa persisnya masalah di depan kita. Berani berubah kalau memang kita harus berubah. Berani, dan berani. Hidup ini membutuhkan keberanian. Daud, sekalipun pertarungan itu tidak adil, Daud tetap berani untuk bertahan menghadapinya. Tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah kita harus berani mengandalkan Tuhan. Sebab semua keberanian yang kita sebutkan di atas tadi,
itu tidak ada artinya apa-apa kalau kita tidak berani mengandalkan Tuhan, berani beriman. Itu sebabnya nats kita hari ini berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Kita lihat, Daud maju dengan keberanian mengandalkan Tuhan. Daud jujur, dirinya lebih lemah. Pertarungan itu tidak fair. Lawannya seorang raja dan punya pasukan yang lengkap, sementara dirinya tidak punya apa-apa. Tetapi dalam kondisi itu Daud tidak panik. Daud tidak menyerah. Sebaliknya dia mencari pertolongan pada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat, yaitu Tuhan semesta alam. Daud berseru dan memanggil nama Tuhan. Daud menghadap Tuhan dan Daud berdoa. Daud mengerti arti sebuah doa, bahwa doa bukan hanya ritual biasa. Doa bukan hanya sekedar busana orang saleh. Doa itu bukan hanya lagu merdu di balik dinding rumah ibadah. Daud sadar, lebih di atas semua itu, doa adalah senjata ampuh di tengah peperangan. Itulah artinya mencari Tuhan. Berani menghadapi peperangan hidup, karena kita bersandar pada Tuhan melalui doa. Maka renungan kita hari ini mengajarkan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama, doa itu bukan sekedar seremoni di dalam gereja. Lebih dari itu, doa adalah seruan kepada Tuhan di tengah-tengah perjuangan hidup sehari-hari, di tengah-tengah kebisingan dan kesibukan dan kelelahan kita. Di mana-mana kita bisa berdoa, dan memang di mana-mana kita patut berdoa. Di jalan waktu kita mengemudi, di meja kerja waktu kita menghadapi tekanan, di mall waktu kita menghadapi godaan, di tempat olahraga, di bank, bahkan di mana saja kita bisa berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan yang kedua, renungan hari ini mengajarkan kita betapa pentingnya backup yang benar dalam hidup kita. Seperti seorang aktor yang hebat, dia di backup oleh tim yang tangguh di belakang layar. Maka demikianlah juga kita ditentukan oleh siapa yang membackup hidup kita. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Di depan dia menghadapi Saul, raja yang kejam itu. Tapi di belakang, Daud memiliki backup Tuhan semesta alam. Jadi concernnya bukan siapa atau apa yang di depan kita, melainkan siapa yang di belakang kita. Sebab lawan di depan kita tidak akan pernah sebesar siapa yang membackup kita. Tapi sering sekali sandaran kita bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri, pengalaman kita sendiri, gelar kita yang tinggi, harta kita yang banyak, atau bahkan gadget dan internet. Seakan-akan hidup kita tidak bisa berjalan tanpa itu semua. Padahal sesungguhnya semua itu rapuh dan gampang hancur. Maka bersandarlah pada sesuatu yang kokoh dan abadi. Dialah Tuhan semesta alam. Ingatlah saudara, siapa backup kita itu yang lebih penting daripada siapa musuh kita. Siapa yang ada di belakang kita lebih penting dari siapa yang di depan sana. Seperti perkataan Rasul Paulus, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Maka melalui firman ini Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi serdadu doa, prayer warriors. Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah, carilah, dan ketuklah. Berserulah pada Tuhan dalam kesesakanmu, maka Dia akan mendengarkanmu dan menjadi sandaran hidupmu. Maka nyanyikanlah, silang nabadiai, hodolo bulobuki, maralo dosai, dohot padeleani, disudesi taunoni, homalo bulobuki. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadilah sandaran hidup kami. Jadilah batu karang yang teguh bagi kami ketika kami menghadapi
pertarungan, peperangan hidup yang tidak adil ini. Kami berseru kepadamu ya Tuhan di tengah kesesakan hidup kami. Maka dengarkanlah kami dari bait-Mu yang kudus. Jadilah sandaran kami menghadapi pertempuran kami, seperti Daud menghadapi Saul, raja yang kejam itu. Dan kami percaya, sebagaimana Tuhan menolong Daud melewati masa-masa kelam itu, seperti itu jugalah Tuhan akan menolong kami melewati pertempuran kami. Dan kami akan memenangkan itu bersama dengan Tuhan. Seperti perkataan Rasul Paulus, jika Tuhan di pihak kami, siapa musuh kami? Maka bersamamu Tuhan, kami akan berdiri, kami akan bangkit, dan kami akan menghadapi apapun permasalahan hidup kami. Kami tidak akan lari darinya, dan kami tidak akan menjadi pengecut. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Bersama firman itu kami menjalani hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.